Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah 8 Batu. Hari ini adalah hari ketiga dalam kegiatan in-house training untuk kurikulum kita yang baru, kurikulum sekolah penggerak. Pada hari ketiga ini kita masuk pada sesi kelima, yaitu membahas unit materi capaian pembelajaran. Selanjutnya, istilah capaian pembelajaran ini nanti akan kita sebut CP saja ya Bapak Ibu ya, supaya lebih ringkas dan praktis. Ada dua submateri pada unit ini, yaitu ruang lingkup capaian pembelajaran dan keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Dari dua submateri ini, khusus bersama saya, Bapak Ibu akan mempelajari ruang lingkupnya dulu, ruang lingkup CP atau ruang lingkup capaian pembelajaran. Sebenarnya istilah CP ini sudah dipakai di perguruan tinggi, namun sekarang akan kita pakai di sekolah tingkat dasar dan menengah. Sebagian besar negara Eropa sudah menggunakan istilah CP ini untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan agar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik pada akhir program atau unit pembelajaran. Oleh mereka, CP ini digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menentukan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Secara tidak langsung, CP ini akan berpengaruh pada metode perencanaan pelaksanaan pembelajaran hingga sampai penilaian. Bapak Ibu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum sekolah penggerak. Selama ini, selama melaksanakan K13, Bapak Ibu mengenal istilah KI dan KD sebagai target pencapaian hasil belajar atau sebagai tujuan utama dari pembelajaran. Dalam KI dan KD itu digambarkan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir program pembelajaran mereka. Nah, sekarang di kurikulum sekolah penggerak, KI dan KD itu dilebur menjadi satu dengan istilah CP, capaian pembelajaran. KI yang di dalamnya terdapat kompetensi sikap sosial dan spiritual, kemudian KD yang di dalamnya terdapat kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Semua itu dilebur menjadi satu dengan sebutan CP, capaian pembelajaran. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Di dalam CP itu tergambar kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik yang meliputi kompetensi sikap yang sesuai profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua kompetensi pengetahuan terkait mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga kompetensi keterampilan
yang mencakup kecakapan abad 21 dan keterampilan berbahasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya saya bagikan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita ini kan terkait dengan guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu semua guru bahasa Indonesia, maka yang saya bagikan adalah capaian pembelajaran khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah sebentar saya klik, saya kirim ke WA Bapak Ibu, silakan dibuka. Nah, seperti inilah CP untuk bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau membuka file yang saya bagikan akan melihat halaman pertama itu ada rasional. Kemudian nanti di situ ada penjelasan-penjelasan, silakan nanti dibaca sendiri. Ini pada halaman kedua ada hal yang perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mengingatkan ya. Jadi terkait dengan kurikulum kita yang baru ini, tujuan umum dari pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan 7 hal ini. Yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. 2, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. 3, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal. 4, kemampuan literasi dalam belajar dan bekerja. 5, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. 6, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. 7, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ketika nanti menyusun rencana pembelajaran ataupun melaksanakan pembelajaran, selalu harus kita ingat bahwa muara dari pembelajaran bahasa Indonesia itu pada 7 hal ini. Selanjutnya terkait dengan ruang lingkup capaian pembelajaran akan saya jelaskan di sini. Jadi capaian pembelajaran bahasa Indonesia itu ruang lingkupnya mencakup kemampuan reseptif dan produktif. Reseptif itu terdiri dari menyimak dan membaca. Produktif itu terdiri dari berbicara dan menulis. Keempat, kompetensi berbahasa ini, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis ini, itu terangkum di dalam CP Bahasa Indonesia. Nah, lebih jelasnya di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, CP ini terbagi menjadi 6 fase. Fase A, B, C, D, E, F. Untuk fase A itu berarti CP yang digunakan oleh siswa kelas 1 dan 2 SD. Kemudian untuk yang fase B ini akan digunakan oleh siswa kelas 3 dan 4 SD. Kemudian yang fase C ini digunakan oleh siswa kelas 5 dan 6 SD.
Kemudian ada lagi CP untuk fase D. Ini adalah untuk SMP usia 12 sampai 15. Kemudian ada lagi fase E, ini untuk kelas 10 SMA, kelas 10 saja. Kelas 10 saja. Sedangkan yang fase F ini untuk kelas 11 sampai 12 SMA, ya. Nah, karena kita adalah guru SMP, maka kita fokuskan saja perhatian pada yang fase D. Bapak Ibu coba yang mana? CP-nya yang mana Bapak Ibu? Capaian pembelajarannya itu yang mana coba? Bapak Ibu bisa di sini memang tidak ada tulisan capaian pembelajaran titik 2 gitu, tidak ada ya. Tapi coba Bapak Ibu bisa enggak mengidentifikasi? Salah satu boleh menjawab. Halo? Mulai peserta didik memiliki kemampuan itu, Pak ya? Iya, betul sekali Bu Rina. Jadi capaian pembelajaran untuk fase D itu adalah kita dimulai dari kata ini. Nah, ini sampai ini. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi. Nah, ini supaya tampilannya lebih enak, ini saya bawa aja ke PowerPoint. Ini saya minimize. Nah, ini dia, ini tadi itu. Sudah saya copy di sini. Bapak Ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan diaktifkan mikrofonnya semua. Ya Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu, saya tanya ya, siapa yang bisa menjawab, silakan menjawab. Ada berapa kalimat kompetensi dalam CP ini? 5. Ya, sebutkan. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial dan akademis. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Itu yang kedua, Pak. Ketiga, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Yang selanjutnya, peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalaman yang lebih terstruktur. Dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Terakhir, peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks penguatan karakter. Ya, tepat sekali. Ada 5 kalimat. Jadi seperti inilah CP itu, capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Berwujud satu paragraf yang di dalamnya ada 5 kalimat. 5 kalimat ini adalah 5 kalimat yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh. Coba sekarang Bapak Ibu saya tanya pertanyaan kedua. Dari kelima kalimat tersebut, itu tadi kan di awal saya jelaskan bahwa CP ini terdiri dari atau mencakup 4
kompetensi berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, coba sekarang Bapak Ibu identifikasi yang menyimak yang mana? Menyimak nomor 2. Yang menyimak nomor 2. Mengapa yang menyimak nomor 2? Sama nomor 5. 2 dan 5. 2 dan 5. Alasannya? Di situ ada kata kuncinya, kalau yang nomor 2, memahami, mengolah, menginterpretasi. Itu bisa dicapai dengan dari elemen membaca, menyimak. Yang nomor 5, mengembangkan kompetensi diri melalui pajangan. Itu juga bisa dicapai oleh elemen menyimak. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan yang kompetensi berbicara? Kalimat yang nomor berapa? Yang ketiga. Alasannya? Itu ada kata kuncinya, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi. Iya, betul. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalimat yang nomor 2 ini itu adalah menggambarkan kompetensi menyimak. Kemudian kalimat yang ketiga ini menggambarkan kompetensi berbicara. Yang keempat, kalimat keempat ini menggambarkan kompetensi menulis. Kemudian yang kelima ini sebetulnya adalah menggambarkan kompetensi karakter secara umum, karakter profil pelajar Pancasila semuanya. Kemudian untuk yang nomor 1 ini seperti berfungsi sebagai kalimat utama dalam paragraf ini, sehingga ini mewakili semua elemen. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu terwakili oleh nomor 1 ini. Sementara itu saja. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Sudah Pak. cukup jelas ya? Jelas. Atas perhatiannya bersama saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.